Halo semua, kami dari kelompok CV Multimetalindo. Kali ini kami akan membuat proyek ujian akhir semester akuntansi manajemen, yaitu dengan membuat laporan manajemen internal dan eksternal perusahaannya. Jadi kali ini kami mengambil proyek dari satu perusahaan yaitu CV Multimetalindo. Perkenalkan, nama saya Paskaris dengan NPM 1942097. Perkenalkan, nama saya Natasha Antonia Wisli dengan NPM 1942090. Perkenalkan, nama saya Mita Permatasari dengan NPM 1942065. Perkenalkan, nama saya Melanie, NPM saya 1942088. Perkenalkan, nama saya Dewi Santi, NPM 1942052. Oke, kali ini kami akan mempresentasikannya. Jadi sekarang saya akan tampilkan PowerPoint-nya yang telah kami buat. Oke, jadi ini adalah manajemen report dari CV Multimetalindo akan kami presentasi. Dosen pembimbing kami adalah Dr. Santiopi, S E M M CMA CPA BKP ASEAN CPA . Kami dari kelas 3 AKMD. Jadi ini dari tadi kami udah perkenalkan diri. Oke, selanjutnya kami akan menjelasin deskripsi dari perusahaan. Deskripsi tersebut akan dijelasin oleh anggota kami yaitu Mita Permatasari. Mita, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi perusahaan CV Multimetalindo. Perusahaan ini merupakan perusahaan jenis persekutuan komandita atau disebut juga dengan CV. Bidang perusahaan ini atau manufaktur atau industri. Perusahaan ini memproduksi furniture dari material stainless, besi, aluminium, dan seng. CV Multimetalindo ini beralamat di Kompleks Cita Buana, Jalan Selayapa 1, Blok G nomor 6, Kota Batam, Kepulauan Riau. Aktivitas operasional perusahaan terdiri dari 5 aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas cutting, yaitu aktivitas di mana material bahan baku itu semuanya dipotong sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Lalu yang berikutnya yaitu welding. Welding itu kegiatan pengelasan bahan-bahan material sudah dipotong sebelumnya. Lalu assembly itu adalah penyatuan bahan-bahan itu menjadi bahan jadinya. Lalu cleaning, di mana bahan-bahan itu dibersihkan. Lalu packaging, di mana bahan-bahan itu di wrapping atau dibungkus sehingga mengurangi kerusakan dari luar. Setiap kegiatan itu membutuhkan waktu 5 menit untuk kegiatannya. Lalu untuk aktivitas cutting dibutuhkan 1 orang. Untuk welding 1 orang, untuk assembly 2 orang, untuk cleaning 2 orang, dan untuk packaging 1 orang. Oke, selanjutnya mengenai landasan teori dan kebijakan akan dijelasin oleh anggota selanjutnya. Anggota selanjutnya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori dan kebijakan, di mana landasan teori ini ada kebijakan dalam akuntansi internal dan eksternal. Jadi akuntansi internal ini merupakan perusahaan itu menyusun laporan keuangannya dengan menggunakan metode direct costing. Nah, perusahaan ini hanya akan mengakui bahan baku, tenaga kerja langsung, kemudian biaya variabel overhead sebagai harga pokok dari produksi, dan fixed overhead diakui sebagai beban pada periode yang terjadi. Kemudian untuk akuntansi eksternalnya, di mana dia menggunakan metode full costing dengan mengacu pada PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Di mana adapun kebijakannya yaitu dasar penyusunan laporan keuangannya menggunakan metode accrual basis, kemudian
Kemudian laporan keuangannya disajikan sesuai dengan standar akuntansi tanpa akuntabilitas. Kemudian publik atau SAK etap. Kemudian ada periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari sampai 31 Desember dengan periode 12 bulan. Menggunakan adjusted trial balance pada setiap akhir bulannya. Kemudian transaksinya menggunakan mata uang rupiah. Kemudian ada pun teori-teori yang kami gunakan dalam penerapan kebijakan internal. Yang pertama ada variable costing. Variable costing ini yaitu di mana harga pokoknya atau harga pokok variabel ini merupakan penentuan harga produksi dengan membebankan pada setiap elemen biaya produksi seperti biaya overhead, bahan baku, tenaga kerja langsung. Kemudian ada activity based management atau ABM, yaitu proses menganalisis biaya berdasarkan aktivitasnya untuk mengetahui aktivitas mana yang perlu dan tidak perlu, menambah value atau tidak, dan memfokuskan pada perhatian manajemen. Kemudian untuk Kaizen Costing. Nah, Kaizen Costing ini merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan melakukan perbaikan pada seluruh unit ataupun setiap bagian yang ada di dalam organisasi tersebut demi mengurangi biaya dalam proses memproduksi dan desain produk. Kemudian Just in Time. Just in Time ini merupakan sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapaikan waktu dengan penyerahan yang seefisien mungkin. Jadi dengan just in time ini yaitu metode perhitungannya dengan menghapus semua jenis pemborosan yang ada sehingga perusahaan itu menjadi lebih efisien. Kemudian budgeting. Budgeting ini merupakan rencana penganggaran yang kita anggarkan untuk ditranslasikan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Ataupun bisa disebut juga dengan rencana tertulis mengenai anggaran dalam waktu dan periode tertentu. Kemudian ada metode proses costing. Nah, proses costing ini merupakan metode untuk menghitung biaya dari suatu barang dan jasa. Perhitungan proses costing ini itu melibatkan akumulasi biaya yang berkaitan dengan produk secara langsung dengan metode di mana bahan baku, tenaga kerja, kemudian overhead pabrik itu dibebankan pada pusat biayanya. Selanjutnya yaitu chart of account. Untuk kebijakan chart of account ini kami sudah menyusunnya, yaitu terdiri dari aset, kemudian aset ini dibagi dua, ada current asset, kemudian ada non current asset. Selanjutnya ada liabilitas, di mana ada current liability, kemudian ada equity, yaitu modal, kemudian ada revenue, COGS, dan expense, yaitu beban. Nah, pada aset ini di mana ada akun kas. Untuk pengeluaran kas di atas 10 juta itu menggunakan cek. Kemudian setiap cek ini kita harus dukung dengan bukti pengeluaran kas. Kemudian untuk pengeluaran biaya di bawah 10 juta, maka bisa menggunakan petty cash. Metode pengisian yang kami gunakan adalah metode tidak tetap, yaitu fluctuation fund system. Kemudian untuk pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 3 juta atau kurang. Kemudian untuk persediaan. Nah, pencatatan persediaan yang kami gunakan adalah perpetual. Metode penilaian persediaannya menggunakan metode first in first out atau metode FIFO. Kemudian harga perolehannya, persediaan itu terdiri dari ada bahan baku, tenaga kerja, dan juga alokasi biaya overhead. Kemudian untuk aktiva tetap, di mana perusahaannya ini memiliki aktiva tetap yang berwujud, yaitu dicatat dengan menggunakan prinsip historical cost atau angka perolehan. Kemudian penyusutan aktiva tetapnya dihitung dengan metode garis lurus, di mana ada bangunan memiliki masa manfaat 20 tahun, kendaraan masa manfaatnya 10 tahun, mesin dengan masa manfaat 5 tahun, dan juga peralatan memiliki masa manfaatnya 4 tahun. Nah, perhitungan serta pencatatan beban depresiasinya dilakukan setiap akhir bulan. Kemudian untuk dalam pengakuan beban dan pendapatan, yaitu pendapatan dan hasil dari penjualan produk ini akan diakui secara akrual ketika produk itu diserahkan kepada supplier, sedangkan biaya itu diakui dengan metode aktual.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Oke, sekarang saya akan jelasin mengenai transaksi dan laporan. Karena datanya terlalu banyak yang harus dikerjakan, jadi saya lanjut ke Excel saja. Nah, ini adalah Excel yang telah kami buat. Semua transaksi dan laporan yang telah terjadi. Oke, jadi ini adalah covernya. Oke, kita lanjut saja. Semuanya sesuai yang tadi dijelasin. Oke, kita lanjut ke info produksi dulu. Nah, pada info produksinya, pada materialisnya untuk periode Maret, kami menggunakan 2 periode. Satu periode Februari dan periode Maret. Yang Februari sudah langsung langsung tersedia laporan keuangannya. Jadi yang bulan Maret harus menyusunnya dari awal. Oke. Jadi dari materialisnya terdiri dari 2 material, yaitu Plexus 2B 1,5 mm sama Holosus kilat 1/2/2 kali 1/2/2 kali 1,2 mm. Yang ini adalah untuk memproduksi satu meja atau one table. Jadi untuk Plexusnya butuh 1 unit saja. Itu 1 unit sebesar 700.000. Dan yang Holosus kilat atau kakinya itu membutuhkan 3, itu 100.000 per unit. Jadi total jumlahnya adalah 1.100.000 untuk satu produk materialnya biayanya. Oke, selanjutnya perhitungan dari labor cost. Nah, departemennya terdiri dari 5 sesuai yang tadi anggota yang tadi jelasin di deskripsi. Oke, jadi cost per 5 menitnya itu dalam 1 jam itu 0,083 hours. Gaji per bulan ini dengan manpower sekian. Total direct labornya dalam 1 bulan itu 16.200.000. Nah, rate-nya itu per hours itu cutting adalah 19.500, welding sama, assembly juga 9.800, cleaning 5.700 dan packaging 7.200. Jadi dalam 1 jam semua departemen menghasilkan biaya 61.700. Oke, selanjutnya untuk perhitungan overhead cost-nya menggunakan ABC Activity Based Costing atau ABC method. Oke, pertama information of cost driver-nya adalah dari 5 departemen, mesin hours dan labor hours. Jadi yang cutting itu dia menggunakan mesin. Selanjutnya keempat dari welding sampai packaging adalah menggunakan labor hours. Oke. Mesin hours untuk cutting sebesar 1.050.000, welding untuk DLH-nya 800.000, dan assembly 600.000, cleaning 200.000, packaging 400.000. Oke, information estimation hours untuk cutting sekian, welding, assembly, cleaning, packaging sekian, masing-masing sesuai mesin hours dan labor hours. Oke, perhitungan overhead cost-nya. Jadi masing-masing departemen adalah caranya adalah information of cost driver-nya dibagi dengan information of estimation hours. Jadi contohnya yang cutting 1.050.000 dibagi 1.000 dapatlah 1 jam per mesin itu mesin per jam itu adalah Rp1.050. Jadi yang lain juga sama. Oke. Kemudian karena kita sudah menentukan overhead cost-nya, ini perhitungannya sama dengan departemen method. Kenapa? Karena produknya hanya 1 dan materialnya juga tidak banyak. Jadi karena produk yang kami analisis cuma 1, jadi dia persis dengan departemen method, tetapi juga dalam bentuk ABC method. Tapi seharusnya ABC method lebih kelihatan lagi ketika ada 2 produk gitu.
Oke, kemudian information drivernya ada 5 departemen. Dari material hanya digunakan pada cutting, yang lain tidak. Dari labor hours masing-masing setiap ada. Overhead cost juga ada. Oke. Nah, penentuan budget, the cost driver use dan driver use-nya. Oke. Dari material ini dari perhitungan dari materialis, dari perhitungan materials, dari labor, dari perhitungan dari labor hours, cutting, overhead, masing-masing departemen ambil dari overhead cost yang telah kita hitung tadi. Nah, dikalikan dengan information of drivernya. Jadi masing-masing departemen butuh berapa, kemudian kita kalikan, dapatlah total budget cost yang harus kita keluarkan untuk membuat produknya. Nah, harga pokok produk yang telah kami tentukan adalah sebesar Rp1.166.750 dengan harga jual per produk atau per satu tabel per satu meja itu sebesar 3 juta. Oke. Selanjutnya untuk setelah info produksinya tentukan, ini adalah untuk bulan Maret. Oke, selanjutnya akan saya kasih lihat laporan keuangan Februari 2020. Nah, pada laporan laba ruginya ada dua. Satu absorption costing untuk eksternal, dan satu lagi variable costing. Itu untuk internal. Nah, ini adalah datanya udah ditentukan semua, jadi enggak ada transaksinya. Oke, pada bulan Februari, akhir bulan Februari, ini adalah perhitungannya. Jadi net income-nya sebesar 3.628.109.500 rupiah. Oke, dan kita mendapatkan ini adalah modal awalnya ditambah dengan laba, dapatlah total kapital 56M sekian. Oke. Dan kita bandingkan juga dengan laporan internal. Laporan laba rugi internal itu variable costing. Nah, itu bedanya dengan eksternal adalah tata letaknya beda. Jadi dia menggunakan variable costing, variable cost dikurangin dengan fixed cost. Jadi kalau yang eksternal kan digabung sesuai dengan tata letaknya. Jadi ini sudah langsung gabung dalam satu. Jadi variable cost masuk ke variable cost, fixed cost masuk ke fixed cost. Jadi nanti dikurang atau ditambah gitu. Oke, jadi totalnya yang dapatkan adalah net income-nya sebesar 3.945.547.000. Nah, kita bandingkan dengan yang di sini bahwa ada perbedaan. Nah, perbedaan itu nanti akan dijelasin oleh bab selanjutnya. Oke. Dan ini adalah statement-nya, statement of financial position. Nah, dapat kita lihat kasnya berapa, ketika berapa, corrective favorable berapa. Nah, kapitalnya berapa, hutangnya berapa. Dan balance, oke. Ini ada laporan keuangan Februari 2020. Selanjutnya akan saya jelasin tentang budgeting yang telah kami tentukan dalam dalam satu kuartal, yang satu kuartal itu terdiri dari 3 bulan, dari bulan Maret sampai bulan Mei. Oke, yang kami tentukan adalah unit cost, unit sold yang akan terjual itu menurut kami di bulan Maret itu ada 3.000, April 4.500, Mei 5.000. Dan unit price-nya kami tentukan 3 juta. Dapatlah bulan Maret 9M dengan total satu kuartal 37M 500.000. 500 juta. Oke. Kemudian production budget sesuai sales-nya ambil dari sini. Oke, sebelumnya akan saya lihat untuk transaksi budgeting-nya.
Nah, ini adalah project yang telah kami buat. Jadi sesuai ke tadi yang transaksi budgeting. Oke. Nah, ini adalah transaksi budgeting yang kami tentukan. Jadi untuk 4 bulan tahun 2020 yang akan datang, dari bulan Maret sampai Juni berapa datanya. Setiap sisa ending inventory per bulan 60% dari hasil penjualan bulan berikutnya. Data bahan baku yang akan digunakan sekian, dan kebijakan untuk persediaan bahan baku yang tersedia pada awal persediaan dihitung 40% dari hasil penjualan pada bulan tersebut. Oke, yang C, penggunaan waktu tenaga kerja produk 1 jam dan biaya rata-ratanya itu 70.000 per jam. Oke, ini ada biaya overhead per bulan yang kami tentukan, yang budgetkan. Biaya OH-nya itu dihitung dari jam tenaga kerja langsung. Oke, perkiraan data-data biaya penjualan dan administrasi per bulan. Ini adalah datanya yang kami anggarkan. Dan kemudian harga penjualan per unit 3 juta. Harga penjualan setiap bulan dianalisis 30% penjualan berupa tunai dan 70% berupa kredit. Perolehan tagihan dari penjualan berupa kredit pada bulan tersebut 15% pada bulan tersebut. 40% dari bulan depan dan 45% dari bulan kedua. Oke. Kemudian pembelian bahan baku pada bulan Maret 20 juta. Semua pembayaran pembelian persediaan akan dibayar pada bulan berikutnya. Dan kemudian pada bulan Maret, perusahaan berencana untuk membeli peralatan baru dengan jumlah 15 unit dengan harga per unit 2 juta. Dan perusahaan menetapkan kebijakan bahwa perusahaan menerapkan saldo kas minimum sebesar 10 juta yang akan dimulai pada bulan April. Dan setiap ada selisih kas akan dikenakan tarif bunga pada bulan selanjutnya karena ada pinjaman. Oke. Kita balik ke Excel. Nah, ini adalah budget yang telah kami tentukan. Tidak panjang lebar, saya jelasinnya. Teman-teman bisa lihat data-datanya. Oke, akan saya lanjutkan langsung ke cash budgetnya. Oke. Pada cash budgetnya ini adalah sesuai bulan beginning balance-nya kita ambil dari yang neraca pada bulan Februari. Oke, jadi penjualannya ini kan ambil dari penjualan, jadi 30% dari untuk cash, kredit untuk 70%. Sesuai dengan yang transaksi yang di Word, jadi kita kerjakan, dapatlah hasilnya semua ini pada bulan Maret adalah 57M600 juta sekian. Oke, pada satu kuartal sama akhir bulan ketiga sama nominalnya balance. Oke. Dan pada financial position yang kita budgetkan ternyata sekian. Nah, oke. Tidak panjang lebar, akan saya jelasin langsung. Ini adalah yang kami budgetkan pada bulan Maret. Dan setelah ada transaksi aktual bulan Maret, nah, jadi dapat kita bandingkan cara budget dengan aktual, habis itu aktual dengan aktual perbandingannya gimana. Oke, jadi ini transaksi-transaksinya, teman-teman bisa baca. Saya tidak panjang lebar jelasinnya. Oke. Dalam satu periode ini hanya satu kali produksi ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat lihat bahwa dia ada produksi. Jadi tanggal 10 Maret 2020 produksi sebanyak 2.700 unit yang akan dijadikan barang jadi. Jadi dari satu departemen ke departemen lainnya sampai barang jadi. Jadi membutuhkan material seperti gini. Oke. Jadi ini adjusting-nya. Oke. Akan saya langsung lanjutkan dengan cara jurnalnya. Nah, ini adalah jurnalnya. Oke, saya lanjut langsung pada prosesnya. Nah, waktu proses
dia beli bahan baku material inventory pada account payable. Kemudian material inventory-nya dimasukkan untuk work in process cutting sebesar sekian dengan gajinya sekian, maka dapatlah work in process cutting-nya berapa. Kemudian kita pindahkan ke welding dan pindah ke assembly, ke cleaning sampai akhirnya ke packaging. Dan di tengah-tengah itu ada overhead cost yang tidak ketinggalan juga. Jadi overhead control telah terjadi adalah sebesar sekian pada account payable, dan ternyata pada yang terjadi sebenarnya pada perusahaan penggunaan overhead cost-nya itu hanyalah lebih dari yang dibayar. Jadi harus berarti ada selisih yang harus kita bayar lagi gitu. Kemudian dari work in process packaging ini atau finishing, setelah packaging berarti merupakan finished good inventory. Jadi kita pindahkan ke finished good inventory. Kemudian untuk overhead control-nya karena ada selisih, jadi kita harus tambahin lagi, kita pindah ke kredit, jadi bertambah pada COGS. Oke. Jadi setiap ada penjualan kita menggunakan perpetual. Jadi penjualan pada ada juga satu jurnal lagi COGS pada finished good inventory. Oke. Jadi ini adalah adjusting-nya, pelengkapan, gaji, utilities, sama depresiasi. Dan ini adalah trial balance-nya untuk pada bulan Maret aktual. Dapat totalnya balance. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke sebelum kita lanjut ke laporan keuangan, kita bahas dulu untuk production report-nya. Jadi karena dia hanya memproduksi 2.700 unit, jadi ini unit structure-nya berapa? Habis itu ini adalah ambil dari info produksi yang telah kita tentukan sini. Jadi untuk cutting berapa, welding berapa, assembly berapa. Oke. Jadi kita transfer ke welding adalah sebesar segini. Kebetulan pada CV Multimetalindo ini production report pada bulan Maret tidak ada beginning inventory dan ending inventory. Oke. Maksudnya tidak ada beginning work in process dan ending work in process. Oke, kemudian pada production report sambungan dari cutting department. Jadi ini adalah transfernya. Enggak ada DM, hanya CC, conversion cost. Dapatlah sekian dan ini dipindahkan ke departemen selanjutnya yaitu assembly departemen. Nah, dapat berapa dan ditransfer lagi ke cleaning departemen dan ditransfer lagi ke packaging. Jadi sampai terakhir, sampai departemen terakhir sampai finish good terjadi. Nah, ternyata akhirnya dapatlah 190.713.000. Berarti ini adalah biaya dalam proses produknya berapa gitu. Oke, selanjutnya untuk laporan keuangan bulan Maret. Setelah kita udah hitung semua transaksinya dari jurnal-jurnal sampai trial balance sampai production reportnya gimana. Jadi dapat kita tentukan laporan keuangannya gimana. Oke. Seperti sama dengan Februari ada statement of income association costing sama statement of income variable costing. Nah, oke. Jadi ini adalah net income yang telah terjadi 3M lebih. Dapat kita lihat overhead control-nya berbeda dengan yang Februari. Menurut ini akan dijelasin oleh nanti di bab selanjutnya. Kenapa terjadi penurunan drastis gitu? Oke. Untuk CV Multimetalindo, statement of equity-nya ini dari bulan Maret 1, dari neraca Februari, akhir Februari, dapatlah akhir Maret itu sekian, 59M sekian, dan variable costing-nya yang telah kita tentukan itu adalah
3M sekian, dan kita bandingkan dengan yang eksternal, berbeda sedikit. Oke. Dan statement financial position-nya juga gini, hasil total akhirnya juga balance. Oke, jadi ini adalah perhitungan dari semua laporan internal dan eksternal manajemen yang telah kami buat. Oke, selanjutnya kita kembali ke PPT. Oke, kita kembali ke PPT. Oke, tadi sampai sini. Dan selanjutnya akan dijelasin mengenai analisa dan hasil dari laporan kondisi laporan eksternal dan internal akan dijelasin oleh anggota saya selanjutnya. Jadi analisis dan hasil itu terbagi dari dua, itu kondisi laporan eksternal dan internal. Di kondisi laporan eksternal itu pada laporan keuangan CV Multi Metallindo yang bulan Februari dapat dikatakan baik karena apabila dilihat dari sisi laporan laba rugi, kinerja perusahaan menunjukkan keadaan laba. Perusahaan juga mengontrol biayanya dengan baik sehingga biaya yang dikeluarkan termasuk wajar. Dari sisi laporan keuangan perusahaan periode Februari 2020, CV Multi Metallindo menunjukkan porsi utang yang lebih kecil dari porsi aset dan juga tidak lebih besar dari modal yang dimilikinya. Jadi ini menandakan bahwa pengontrolan dana perusahaannya sangat baik, terutama pada account payable. Selain itu dapat dilihat dari working capital perusahaan juga sangat bagus. Dapat dilihat pada nominal common stock dan kas-nya. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kondisi yang sangat baik pada bulan Februari. Untuk periode Maretnya itu bisa dibilang kurang baik dari periode sebelumnya. Jika dilihat dari sisi laporan laba rugi, kinerja perusahaan menunjukkan keadaan pengurangan laba dengan selisih 569.397.000. Hal ini dikarenakan karena perusahaan pada pengontrolan biaya kurang tepat, tetapi perusahaan juga mengalami penurunan biaya overhead kontrol yang drastis. Hal tersebut biasanya dikarenakan telah menerapkan teori activity based costing yang merubah perhitungan terhadap overhead cost dari aktiviti yang terjadi di perusahaan. Meskipun telah menerapkan teori activity based costing yang merubah perhitungan terhadap overhead cost dari aktiviti yang terjadi, oleh karena itu setiap teori activity based costing dan activity based management, maka sangat otomatis harga jual dari produk telah berubah menjadi lebih murah atau karena biayanya juga turun. Hal ini disebabkan karena meningkatnya laba perusahaan. Tetapi dikarenakan tingkat penjualan perusahaan pada periode Maret kurang bagus dan biaya yang dikeluarkan meningkat dari periode sebelumnya, hal tersebut membuat kondisi perusahaan mengalami penurunan. Selanjutnya, kondisi laporan internal bagi periode Februari. CV Multi Metallindo telah menyusun laporan keuangan periode Februari 2020 secara absorption costing untuk pelaporan keuangan eksternal dan laporan keuangan variable costing sebagai laporan untuk membandingkan kondisi laporan keuangan internal perusahaan yang sebenarnya. Hasil dari laporan yang telah disusun dapat disimpulkan bahwa laporan laba atau rugi eksternal perusahaan mengalami laba sebesar 3M 628.109.500 dan untuk laporan laba atau rugi internal mengalami laba sebesar 3M 945.547.000. Pada perbandingan ini bisa dilihat kalau laba yang dihasilkan pada laporan internal lebih besar sedikit dari laporan eksternal. Hal tersebut dikarenakan pada pelaporan keuangan eksternal, fixed overhead masuk ke dalam perhitungan cost of goods sold. Sedangkan untuk perhitungan keuangan internal, fixed overhead dibebankan langsung pada periode terjadi biaya tersebut. Untuk periode Maret 2020-nya itu, jika dilihat dari sisi laporan laba atau rugi,
External menghasilkan laba sebesar 3M58.712.500, sedangkan untuk laporan laba atau rugi internal mengalami keuntungan sebesar 3M117.462.500. Dari informasi tersebut bisa kita lihat bahwa selisih antara laporan eksternal dan internal lebih sedikit daripada laporan periode sebelumnya. Dan hal yang sama juga pada laporan internal lebih besar daripada laba laporan eksternal. Kenaikan laba tersebut sangat signifikan dikarenakan perusahaan telah melakukan improvement dengan menerapkan teori activity based costing dan activity based management. Selanjutnya, Untuk kesimpulan dasar akan disasin oleh Dewi Susanti. Dewi Susanti, dipersilakan. Oke, selanjutnya kesimpulan dan saran. Di sini pada menyusun laporan proyek, di sini kami dapat menyimpulkan bahwa CV Multi Metalindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produksi barang-barang dari stainless, besi, aluminium, dan seng yang akan dibuat menjadi rak, meja, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan CV Metalindo ini menyediakan dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan eksternal, yaitu absorption costing, dan laporan internal yaitu variable costing. Yang ketiga, dalam penentuan overhead, perusahaan menggunakan metode activity based costing. Dan pada informasi yang ada pada periode Februari dan Maret 2020, bahwa penulis hanya melakukan analisis pada satu produk sehingga perhitungannya sama seperti metode departemental. Yang keempat, kinerja dan posisi keuangan perusahaan menjadi lebih baik setelah adanya beberapa improvement yang diterapkan. Yang kelima, budgeting yang direncanakan oleh perusahaan pada sisi volume variance sangatlah bagus. Tetapi pada sisi efisiensi variance memiliki selisih yang cukup jauh dari informasi aktual yang terjadi. Untuk sarannya, yang pertama, kelompok kami menyarankan pada aktivitas produksi yang terjadi perusahaan harus melakukan analisis secara rutin dan teliti agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan produksi. Untuk yang kedua, perusahaan baru harus berusaha mengurangi non-value activity sehingga dapat mengurangi biaya yang tidak memiliki nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Yang ketiga, dengan adanya metode costing yang tepat dan besar, maka perusahaan dapat lebih tepat dalam mengambil suatu keputusan dan menentukan kebijakan perusahaan, seperti penentuan biaya dan harga jual per unit produk, dan lain-lain. Yang keempat, perusahaan harus mempertahankan kondisi keuangan dengan cara selalu menganalisis perubahan ekonomi pasar, sehingga dapat mengetahui bahwa kebutuhan pasar yang sebenarnya, agar pada saat perhitungan budgeting dapat memiliki data yang lebih akurat. Yang kelima, perusahaan harus lebih ketat pada pengontrolan manajemen, terutama pada hutang, piutang, biaya, dan hasil penjualan. Karena jika pengontrolan manajemen kurang baik dapat mengakibatkan kondisi keuangan perusahaan menjadi kurang bagus. Oke, sudah sampai saran sekarang. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya tadi ketinggalan teman-teman mengenai transaksi dan laporannya. Ada salah satu yang harus saya jelasin lagi, yaitu mengenai yang terakhir, yaitu managerial performance report. Mungkin teman-teman tadi waktu Dewi Susanti menjelasin kesimpulan dan saran agak kebingungan pada perbandingannya. Jadi ini adalah perbandingan static budget, flexible budget, dan actual cost-nya. Actual cost-nya adalah untuk bulan Maret punya yang telah terjadi, flexible budget yang telah kita hitung di atas, static budget yang telah ditentukan perusahaan sebelumnya. Jadi kami hanya mengikuti data yang ada. Oke, jadi ini adalah perbandingannya, volume variance-nya. Dapat dilihat bahwa favorable semua, berarti volume variance-nya sangat bagus. Static budgetnya lebih besar dari flexible budget. Jadi volume variance-nya dalam sistem volume dia tidak memboros, dan kebetulan pada efisiensi variance dapat teman-teman lihat bahwa perbandingannya sangat besar, dari ini 700 lebih sampai 1 M lebih. Jadi atau sebaliknya juga. Jadi ada favorable dan unfavorable bervariasi.
Jadi gini, jadi kurang bagus dalam efisiensi variance-nya gitu. Jadi ini adalah maksud dari tadi saran dan kesimpulannya salah satunya. Oke. Untuk teman-teman yang telah menonton video kami ini, jika kami ada kesalahan dalam mempresentasi, menjelasin proyek kami mohon maaf. Semoga video ini dapat memberi manfaat bagi teman-teman.